Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang model SDLC, Feature Driven Development. Kelompok kami beranggotakan Aida Soleha, saya sendiri, lalu Irma Putri Rahayu, lalu ada Nurani Hoirunisa. Feature Driven Development. FDD adalah proses yang didesain dan dilaksanakan untuk menyajikan deliver hasil kerja secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan dapat diukur. FDD adalah pendekatan yang mengacu pembuatan sistem menggunakan metode yang mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan, teknik problem solving, dan pelaporan yang mudah dimengerti dan dikontrol oleh stakeholders. Cara kerja Feature Driven Development. FDD terdiri dari 5 proses berturut selama mendesain dan membangun sistem. Proses FDD yang iteratif dalam mendesain dan membangun, design and build, mendukung metode agile dengan adaptasi yang cepat terhadap perubahan requirement dan kebutuhan bisnis. Yang digambar ini itu tuh proses Feature Driven Development atau FDD-nya. Ada develop an overall model, ada build a feature list, ada plan by feature, ada design by feature, dan build by feature. Yang pertama itu ada build an overall model. Ketika fase ini dimulai, domain expert telah menyadari scope, konteks, dan requirement dari sistem yang akan dibangun. Pembuatan dokumen requirement seperti use case atau spesifikasi fungsional ada dalam fase ini. Namun FDD tidak secara eksplisit menggali, mencari, dan mengatur requirement ini. Domain expert menyajikan apa yang disebut walkthrough, yang mana anggota tim dari Chief Architect diinformasikan dengan deskripsi level tinggi dari sistem. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Putri Rahayu. Yang kedua yaitu build a feature list. Walkthrough objek model dan dokumentasi requirement yang ada memberikan dasar yang kuat dalam membangun fitur list yang komprehensif untuk sistem yang dikerjakan. Dalam daftar atau list tim menyajikan masing-masing silent valued function ke dalam sistem. Fungsi-fungsi tersebut dibagikan kepada masing-masing domain area dan masing-masing grup dari fungsi tersebut disebut sebagai major feature set. Sebagai tambahan, major feature set kemudian dibagi lagi menjadi feature set. Ini merepresentasikan activity yang berbeda di setiap domain area. Feature list adalah yang dilihat oleh user atau sponsor untuk validitas kelengkapan mereka. Fitur dalam hal ini adalah langkah-langkah aktivitas bisnis berbasis customer, bukan teknologi. Bahasa yang digunakan mencakup bahasa yang dimengerti oleh customer. Yang ketiga, plan by features. Plan by features mencakup perencanaan pada level yang lebih tinggi, di mana fitur set diatur sedemikian rupa sesuai dengan prioritas dan hubungannya. Prioritas ditentukan sesuai dengan kebutuhan customer yang disetujui oleh chief programmer. Dalam fase ini, project manager, development manager, dan chief programmer merencanakan urutan fitur-fitur yang akan dikerjakan dengan demikian class ownership telah dilengkapi. Yang keempat yaitu design by feature dan build by feature. Sekelompok kecil fitur ini diambil dari fitur set dan diperlakukan fitur tim untuk membangun fitur terpilih yang disebut sebagai class owner. Proses design by feature dan build by feature bersifat iteratif selama fitur yang dipilih tersebut diproduksi. Satu kali iterasi memerlukan waktu beberapa hari minggu.
Proses iteratif ini mencakup beberapa tugas seperti inspeksi rancangan, pengkodean, pengujian unit, integrasi, dan inspeksi kode seperti yang dijelaskan dalam gambar 22.1. Ini adalah gambar proses desain by fitur dan build by fitur. Yang pertama itu ada desain. Kemudian ada design inspection atau inspeksi desain. Kemudian ada pengkodingan atau coding. Dalam coding itu ada unit testing atau pengujian unit, kemudian ada integration. Kemudian ada kode inspection atau inspeksi kode. Kemudian ke bagian utama. Setelah ke bagian utama yaitu ada fitur set dan ada sekelompok fitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurani Horunisa. Kelebihan fitur driven development yang pertama, proses dalam metode FDD mengutamakan sesuatu yang dapat diukur ketimbang proses-proses perancangan yang rumit menghabiskan waktu, sumber daya, dan biaya. Pada saat merancang proyek, penjadwalan langsung diarahkan ke dalam fitur. Yang kedua, sistem yang dibangun harus rapi, kuat agar para pengembang dapat bekerja dan menghasilkan sebuah sistem yang diharapkan oleh klien. Tiga, perancangan dibuat sesederhana mungkin tetapi dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh klien sehingga mereka mendapatkan gambaran sistem dengan mudah. Yang keempat, setiap langkah atau proses selama pengembangan sistem harus dapat dinilai dan terukur bagi para pengembangan sistem. Selain itu, desain kode juga menjadi lebih mudah dan efektif pada saat pemeriksaan. Yang kelima, semua proses lebih baik dikerjakan di belakang sehingga pengerjaan dengan metode FDD terlihat lebih sederhana. Terus kekurangan fitur driven development yang pertama, jumlah pekerja dalam proyek tersebut. FDD memerlukan jumlah pekerja personal yang cukup banyak yang dipecah-pecah ke dalam masing-masing bagian. Jika dilihat dari segi biaya, semakin banyak pekerja, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk membayar hak mereka. Sebagai proyek skala kecil, hal ini tidak sesuai, di mana proyek dibiayai dengan dana yang terbatas. Hal ini yang bisa menimbulkan masalah adalah dengan banyaknya jumlah pekerja, banyak juga kepentingan yang saling bertentangan. Yang kedua, masalah class ownership dan feature dalam FDD. Dalam FDD dikenal dengan class ownership, di mana tiap feature akan ditangani oleh tiap class owner. Masalah yang bisa terjadi adalah, misal, apabila seorang class owner melakukan perubahan pada feature yang ditanganinya, anggap sebagai A, dan ternyata perubahan tersebut berpengaruh pada fitur B yang dikerjakan oleh class owner lainnya. Hal ini akan berdampak buruk apabila ternyata fitur B memerlukan fitur A, dan pada akhirnya pengerjaan fitur B harus menunggu kepastian fitur A terselesaikan. Jelas ini akan berdampak pada mundurnya jadwal kerja dari proyek. Yang ketiga, FDD hanya membatasi penambahan fitur kurang dari 10% dari total waktu, biaya, dan kualitas apabila fitur tersebut dikemukakan setelah proses build feature list. Yang keempat, jumlah jam kerja FDD tidak terikat sehingga dapat menyebabkan para pengembang tidak bekerja secara optimal di pertengahan. Tetapi pada akhir jadwal mereka akan bekerja lebih ekstra.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.